Sabat for all of you and blessing Sabat for all of you. Aku berdoa di sini, semoga kalian di sana dalam keadaan baik-baik, sehat selalu dan dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Begitu juga dengan aku di sini, sehat-sehat dan baik-baik selalu. Hari ini ketepatan adalah hari Sabat dan aku bikin videonya 2 video. Jadi kemarin aku nggak sempat bikin video karena ke rumah temanku, diundang makan siang di sana. Jadi hari inilah aku akan bikin 2 videonya sekaligus dan kita undang Roh Kudus untuk mengajarkan kita dan mengerti akan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih Bapa untuk kasih setiamu pada siang hari ini, hari Sabatmu ya Bapa, Engkau berkati kami. Terima kasih Bapa atas penyertaanmu Bapa 1 minggu yang lalu. Hingga pada hari ini kami masih sehat, menghirup udara yang segar, dan terpujilah namamu hari ini sampai selama-lamanya. Bapa di surga, ajari kami supaya mengerti dan melakukan turut kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Kalian silahkan nonton di video yang 133 ya, 133 itu Yesus menyembuhkan banyak orang. Silahkan kalian nonton ke sana. Kita memasuki sekarang di ayatnya Markus 4, ayat 21 sampai 25. Perumpamaan tentang pelita dan tentang ukuran. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar." Lalu ia berkata lagi, "Camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Karena siapa yang mempunyai, kepadanya akan diberi, tapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Jadi di sini dikatakan bahwasanya Yesus mengatakan kepada kita, kalau kita nyalain lampu atau pelita, nggak mungkin kita taruh di bawah meja atau di bawah kolong. Pasti kita akan letakkan di atas kaki dian supaya terangnya itu menerangi seluruh ruangan, dan terang itu membuat kita jalan itu nggak terantuk. Itu maksudnya. Jadi sama halnya kita kan dikatakan kamu adalah terang dunia dan garam dunia. Jadi kalau kita memang adalah terang dan garam, kemanapun kita berada adalah sesuatu berkat, adalah suatu sukacita. Artinya setiap orang yang melihat kita jadi bersukacita, bukan bersungut-sungut ya. Jangan sampai kita atau kehadiran kita menjadikan sesuatu itu orang jadi kayak nggak mood, jadi bersungut-sungut. Jangan sampai itu. Kalau pengikut Kristus harus menjadi terang dan garam katanya. Karena kalau kita berdampak sama orang, itu adalah sesuatu hal yang diinginkan atau menyenangkan hati Tuhan. Karena Tuhan senang sekali dengan orang-orang yang membawa damai. Kalau membawa sesuatu yang tidak damai atau sesuatu yang tidak mengenakkan atau menyakiti, itu berasal dari si jahat ya. Jadi jangan sampai kita termanipulasi. Kemudian di sini dikatakan, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan tersingkap. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Jadi semua apapun sebenarnya bisa akan terungkap. Satu lagi, kita sudah diajarkan mintalah maka akan diberi, ketoklah maka pintu akan dibukakan. Karena setiap orang yang meminta akan diberi, dan setiap orang yang mengetok akan dibukakan. Jadi semua apapun, bahkan rahasia-rahasia apapun akan terungkap semuanya. Jadi kalau kita rahasianya mau yang baik, lebih baik kita lakukan dari sekarang. Tapi kalau kita mempunyai rahasia keburukan, pastinya akan tidak mengenakkan, akan menyakiti hati Tuhan juga pastinya. Jadi bagi kita ini, bertobatlah dengan cepat, sesali semua dosa, tinggalkan, jangan ulangi lagi. Dekatkan diri kita sama Tuhan, baca firman Tuhan, minta Roh Kudus mengajarkan kita, menuntun kita supaya kita bisa dan mampu untuk menerimanya. Kemudian di sini dikatakan, lalu ia berkata lagi, camkanlah apa yang kamu dengar, ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu, dan di samping itu akan ditambah lagi kepadamu.
di samping itu akan ditambahkan lagi kepadamu. Jadi setiap orang yang nuduh-nuduh, yang menghakimi, katanya sesuai itulah nanti kamu akan dihakimi. Seperti yang kamu hakimi orang, seperti yang kamu perlakukan orang, seperti itu juga lah nanti kamu dihakimi. Dan satu hal akan ditambahkan lagi katanya di sini. Ya, di samping itu akan ditambahkan lagi. Jadi double loh penghakimannya. Jadi kita lebih bagus berhati-hati kalau kita mau berbicara kepada orang. Bahkan kita nggak layak kalau mau menghakimi orang. Karena Tuhan itulah hakim, bukan kita. Jangan coba-coba kita mengganti hakim ya, karena hakim itu adalah Tuhan. Kita hanya bisa menasehati ya. Tapi memang nasihat sama menghakimi itu beda-beda tipis. Kadang ada orang mau menasehati jadi menghakimi ya. Makanya minta tuntunan Roh Kudus. Setiap apapun yang mau kita lakukan, Roh Kuduslah yang bekerja. Karena kalau kita tidak mengandalkan Roh Kudus, kacau balau, kita nggak bisa apa-apa ya. Kemudian di sini dikatakan karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Ini masuk ke, kalau kalian ingat perumpamaan tentang 3 orang hamba yang mempunyai 1 5 talenta, yang 1 3 talenta, yang satunya lagi 1 talenta. Yang pertama, hamba pertama dan kedua itu dia melipat gandakan. Jadi pada saat tuannya datang dari jauh, mereka mengatakan, aku sudah melipatkannya menjadi yang tadinya 5 jadi 10, yang tadinya 3 jadi 6 ya. Tapi yang hamba yang terakhir, yang dikasih cuma 1 talenta, dia mengubur talenta itu. Bukan dia lipat gandakan, bukan dia ibaratnya berusaha. Bahkan dia katanya mengatakan kepada tuannya, engkau adalah tuan yang tidak baik, dia bilang. Karena engkau ingin mendapatkan sebuah laba tanpa kau harus bekerja, katanya. Jadi pada saat itu Tuhan ini kan mengatakan dia ambil talenta yang 1, dia berikan kepada yang 5 talenta. Kemudian dia katakan bahwasanya kepada orang ini adalah, enyahlah engkau hambaku yang tidak setia. Jadi kamu akan masuk ke dalam neraka atau kegelapan, di mana di sana adalah gertakan gigi ya, penderitaan dan gertakan gigi. Jadi hamba-hamba yang tidak setia kepada Tuhan akan masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi kalau kita mau masuk ke dalam surga atau di mana tempat Yesus berada, ya tempat Bapa kita itu berada, hendaklah kita menjadi pelaku firman, bukan menjadikan sesuatu itu kita tanam, bahkan kita tanam. Nggak ada hasilnya kalau ditanam, kecuali tanaman. Tapi kalau talenta yang diberikan Tuhan kepada kita masing-masing, kita asah, ya. Nggak sempurna, karena semua pun dipelajari. Bahkan aku sendiri pun belajar sendiri, dalam artian cari sendiri, cari tahu sendiri. Dan satu hal lagi, tuntunan Roh Kudus itu paling ampuh, paling mujizat yang dia bukakan semuanya. Ya, jadi kita nggak usah takut. Apapun itu, kita minta tuntunan Roh Kudus, karena Roh Kuduslah akan memampukan kita mengerti, memahami. Yang pasti kita harus mau dulu ya. Jadi inilah doa dan harapan kita, karena akan aku bikin satu lagi video, jadi biar 2 video hari ini dan gak usah lanjut karena nanti terlalu panjang, kalian akan bosan. Jadi kita berdoa sekarang. Terima kasih Bapa, terpuji namamu pada hari ini ya Bapa, karena firman-Mu ini menyehatkan tubuh dan jiwa kami. Kami diingatkan lagi supaya kami jangan menghakimi orang-orang, karena kami juga adalah manusia berdosa. Kami tidak pantas menghakimi karena Engkau adalah hakim ya Bapa. Ajari kami Bapa, ingatkan setiap kami supaya kami jangan menghakimi, tetapi kami menasihati. Dan biarlah juga mengajari orang yang kami nasihati menjadi bertobat, bukan menjadi marah, bukan menjadi malu, atau mereka menjadi terkucilkan. Bapa, Roh Kudus-Mu itulah yang memampukan kami. Terima kasih Bapa atas berkat-Mu, kesehatan kami, dan biarlah juga berkat materi Engkau berikan kepada kami, dan kami juga bisa memberkati kepada orang lain. Sempurnakan doa kami Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Tuhan Yesus memberkati. Amin.